Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Wahyu Purwandari, MPDI selaku Ibu dosen pengampu mata kuliah Matematika 2 dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul ukuran pemusatan data. Untuk yang selanjutnya langsung saja masuk pada materi pembahasan. Pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh. Karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anita. Yang pertama yaitu mean atau rata-rata, yaitu jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Jadi rumusnya mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi jumlah data. Nah, rumus tersebut berlaku untuk mean data tunggal. Contoh soal, hitung mean dari nilai ulangan beberapa siswa berikut. Untuk mencari mean tidak perlu mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, tinggal dijumlahkan semua kemudian dibagi banyaknya data. Jadi data dalam contoh soal tersebut itu hasilnya adalah jumlah datanya 850, sedangkan banyaknya data 10, maka min-nya adalah 85. Kemudian untuk min data kelompok, rumusnya yaitu min sama dengan jumlah frekuensi kelas interval kali titik tengah kelas interval dibagi banyaknya data. Contoh soalnya seperti dalam tabel tersebut. Dari tabel tersebut diperoleh jumlah datanya yaitu 2077. Kemudian banyaknya data ada 30. Jadi min-nya adalah 69,23. Baik, yang selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai tengah dari data yang ada yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Rumus median itu ada dua. Jika data ganjil atau jika n ganjil, maka median sama dengan xn plus 1 per 2. Jika n-nya genap atau jika datanya genap, maka rumusnya adalah median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 dibagi 2. Contoh, 10 seorang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, dan 165. Pertanyaannya, hitunglah median dari data tinggi badan siswa tersebut. Nah, yang pertama dilakukan, kita harus mengurutkan dulu data dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena jumlah n-nya genap, maka untuk mengerjakan soal tersebut menggunakan rumus yang n-nya genap. Jadi median sama dengan setengah kali x kali 10 per 2 ditambah x 10 per 2 plus 1 sama dengan setengah kali x 5 ditambah x 6 sama dengan setengah kali 170 ditambah 171 sama dengan setengah kali 341 sama dengan 170,5. Jadi median dari data tersebut adalah 170,5. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Modus ada dua, yaitu modus data tunggal dan modus data genap.
Yang pertama, contoh modus data tunggal. Yaitu contoh soalnya, dari hasil ulangan sejarah selama semester 1, Riri memperoleh nilai sebagai berikut: 7,8, 8,1, 6,5, 8,3, 8,1, 7,6, 6,9, dan 8,1. Tentukan modus dari data tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu angka yang paling sering muncul adalah 8,1 karena angka 8,1 itu muncul sebanyak 3 kali. Jadi modus dari data tersebut adalah 8,1. Yang kedua yaitu modus data kelompok. Untuk modus data kelompok dapat dihitung dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali C. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 sama dengan frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum frekuensi modus. D2 sama dengan frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah frekuensi modus. Sedangkan C yaitu interval kelas. Untuk contoh soalnya yaitu dibentuk di dalam tabel. Contohnya data nilai siswa 41 sampai 45 itu ada 10, 46 sampai 50 ada 14, 51 sampai 55 ada 35, 56 sampai 60 ada 21, 61 sampai 65 ada 12, dan 66 sampai 70 ada 8. Total frekuensinya ada 100. Pertanyaannya, tentukan kelas modus yaitu kelas dengan frekuensi terbesar pada tabel di atas. Kelas modus berada pada interval 51 sampai 55 atau kelas 3. Yang nomor 2, tentukan tepi bawah kelas modus yaitu TB. Berarti 51 dikurangi 0,5 sama dengan 50,5. Kemudian tentukan D1. D1-nya itu dihitung 35 dikurangi 14 sama dengan 21. Kemudian tentukan D2-nya. D2-nya sama dengan 35 dikurangi 21 sama dengan 14. Yang kelima, tentukan interval kelas C-nya. Jadi C sama dengan 55,5 dikurangi 50,5 sama dengan 5. Maka modus data tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali C. Modus sama dengan 50,5 ditambah 21 per 21 ditambah 14 dikali 5. Diperoleh hasil modus sama dengan 50,5 ditambah 3 sama dengan 53,5. Jadi modus dari data kelompok tersebut adalah 53,5. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.